Manta betulan bagus atau hoax? Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang Manta, koin yang belakangan ini viral karena airdropnya cukup besar dan juga sempat hype kemarin karena ada Binance Pool. Kita akan membahas sebetulnya apakah project ini legit atau tidak. Oke, pertama di sini ada banyak sekali kata-kata aneh jikalau kalian membuka website dari Manta. Seperti apa? Seperti the first modular layer 2. Kita tahu bahwa banyak sekali yang menggunakan model modular seperti Celestia dan juga Ethereum, tetapi ini layer 2 yang modular. Berikutnya ada yang aneh lagi di sini, misalnya ZK EVM. Apa ini kawan-kawan? Berikutnya yang terakhir di sini ada juga yang namanya modularity. Apa ini kawan-kawan sebetulnya? Kenapa banyak teknologi aneh dalam Manta ini? Kita akan membahas hal tersebut. Oke, pertama biasa banyak yang bertanya, di mana saya dapat membeli Manta? Jadi saya cukup menyarankan untuk membeli Manta menggunakan BitTime. Karena apa? Karena ini sudah resmi di Indonesia kawan-kawan. Jadi hanya ada sekitar 27 atau 26 exchange resmi di Indonesia. Dan BitTime merupakan salah satunya kawan-kawan. Jadi sudah sangat aman sekali, sudah terregulasi di Indonesia. Berikutnya, BitTime sedang mengadakan airdrop, dan airdrop ini berjalan dari tanggal 19 Januari sampai 31 Januari. Syaratnya apa? Syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, kalian harus memiliki BitTime tentunya. Berikutnya, kalian harus KYC, jangan lupa, karena ini penting juga untuk keamanan. Untuk syarat berikutnya, jangan lupa untuk follow semua sosial media dari BitTime. Saya akan membantu untuk mencantumkannya di kolom di deskripsi. Oke, berikutnya ada sebanyak $1.500 ataupun sekitar 22 juta dalam bentuk Manta yang akan dibagikan kepada orang yang mengikuti acara airdrop ini. Caranya gimana? Ada dua cara. Yang pertama, kalian harus mengerjakan kuis dan menjawabnya dengan betul. Dan sangat mudah sekali kawan-kawan. Karena apa? Karena di sini yang pertama, kalian hanya perlu membaca artikel Manta yang sudah disediakan oleh BitTime. Ini juga artikel yang bagus untuk kalian memahami Manta. Berikutnya yang kedua, jawab Google Form dalam bentuk kuis nantinya. Akan saya bantu juga cantumkan di kolom deskripsi kawan-kawan. Oh ya, jangan lupa kalian harus betul dalam menjawab kuisnya. Berikutnya ada syarat untuk mengikuti airdrop ini kawan-kawan, yaitu kalian harus memiliki trading volume $20 dalam 30 hari terakhir ataupun 300.000 dalam 30 hari terakhir. Jadi tidak terlalu besar ya kawan-kawan ya. Ini sangat mudah untuk dilakukan. Nah kawan-kawan, hanya ini saja untuk syarat untuk mengikuti airdrop dari Manta. Ada satu cara lagi yang dapat kalian lakukan juga, caranya sangat mudah juga, di mana trading volume 30 hari harus di atas $20 ataupun di sekitar 300.000. Berikutnya, untuk kompetisi yang kedua ini dilakukan dengan cara mengukur besar-besaran trading volume. Bagaimana cara kita menghitung trading volume, terutama trading volume spot ya? Caranya sangat mudah sekali, di mana volume buy dikurangi volume sell. Semakin besar juga kemungkinan kalian mendapatkan airdrop Manta dengan total sebesar 22 juta rupiah dalam bentuk Manta. Jikalau kalian tertarik, saya akan mencantumkan semua linknya di deskripsi. Kita akan lanjut membahas Manta. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kita melihat Manta, dan ini sangat penting dan cukup tricky kawan-kawan, karena saya rasa tim dari Manta ini cukup pintar untuk memainkan kata-kata. Kita lihat di sini apa yang harus diperhatikan dalam kita meriset Manta. Ada 5 hal. Yang pertama, blockchain akan menuju modular. Saya cukup yakin terhadap tesis ini karena lebih fleksibel, lebih memungkinkan kerjasama antar project dan sebagainya. Berikutnya, ZK adalah rollup terbaik ataupun Zero Knowledge adalah metode rollup terbaik. Saya cukup yakin hal ini karena tampaknya tidak ada teknologi yang lebih advance lagi untuk melakukan validasi dibandingkan dengan ZK. Berikutnya, banyak layer 2 yang mengandung ZK ataupun menggunakan teknologi ZK untuk beberapa bulan ke depan yang akan meluncurkan mainnet dan juga tokennya. Seperti apa? Seperti zkSync, Starknet, Linea, Taiko, dan juga Scroll. Saya sangat suka terhadap Taiko dan juga Scroll. Kita akan membahas kelemahannya nanti. Berikutnya, ini kawan-kawan, nomor 4 dan juga nomor 5 ini cukup tricky sekali. Kita akan membahasnya nanti ya kawan-kawan. Jadi yang pertama, blockchain menuju modular. Saya sangat yakin sekali bahwa layer 2 sekarang sangat bullish sekali. Berikutnya yang kedua, ada beberapa tingkatan ZK. Jadi tidak semua blockchain yang menggunakan teknologi ZK ataupun Zero Knowledge menggunakan teknologi yang sama. Ada beberapa yang menggunakan ZK proof yang lebih advance dan juga yang lebih sederhana. Nah, kita lihat sekarang kawan-kawan di mana banyak sekali layer 2 yang akan menggunakan ZK, tetapi ini semua di launching ataupun di upload datanya menggunakan Ethereum DA kawan-kawan, ataupun data availability milik Ethereum.
kita tahu bahwa Ethereum ini mahal, berikutnya cukup lambat, dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan membahas yang sangat krusial di sini, di mana Manta sekarang baru tahap pertama, dan ini cukup kacau sekali bagi saya. Kenapa? Karena sekarang dia hanyalah sebuah layer 2 yang juga menggunakan Ethereum Data Availability dan juga bahkan dia menggunakan Optimistic Rollup. Dia menggunakan teknologi dari Optimistic Rollup, kawan-kawan. Jadi saya rasa tim dari Manta ini cukup pintar sekali. Mereka ingin cepat-cepat melaunching token, tetapi padahal ini baru tahap pertama dari development Manta. Jadi mereka mengutamakan token terlebih dahulu padahal teknologinya baru dalam tahap pertama, dan ini masih sangat jauh sekali dari endgame dari teknologi ini, kawan-kawan, kalau kita cek ya. Jadi sekarang ini hanyalah sebuah layer 2 biasa yang menggunakan Ethereum sebagai data availability dan juga Optimistic Rollup. Berikutnya baru ada satu fitur dari Universal Circuit, ataupun ini merupakan fitur utama dari Manta, tetapi baru ada satu produk di fitur ini. Ini cukup aneh juga bagi saya, mengapa mereka buru-buru melaunching token padahal masih sangat tahap awal development. Oke, berikutnya kita akan membahas lebih lanjut seperti apa endgame dari Manta ini. Walaupun kita tahu tadi bahwa ternyata ini baru tahap pertama, dia masih menggunakan teknologi usang dan juga biasa, tidak ada yang menarik dari teknologinya, tetapi ke depan dia akan menuju hal ini, kawan-kawan, di mana dia akan menggabungkan yang namanya data availability dari Celestia dan juga kekuatan mesin dari Ethereum. Mengapa dia merupakan DA terbaik menurut saya? Ada beberapa DA sekarang seperti Ethereum, Celestia, berikutnya ada Polygon Avail, berikutnya ada Eigenlayer DA, dan juga Near Protocol. Tetapi saya rasa Celestia ini merupakan project dengan data availability terbaik. Kenapa? Karena dia memiliki yang namanya DAS dan juga Lightnode. Selain yang pertama dia sangat murah sekali dan juga sangat canggih sekali, Celestia ini memiliki teknologi yang sangat tinggi sekali terkait data availability sampling, ataupun jika kalian ingin memvalidasi keberadaan suatu data dalam suatu blockchain, TIA ini dapat melakukan hal tersebut dengan sangat ringan dan juga sangat mudah sekali. Berikutnya, mengapa Ethereum merupakan mesin terakhir? Karena ini merupakan mesin ataupun EVM yang paling lama terdevelop dan juga sudah menggunakan ZK dan juga banyak sekali developer di dalamnya. Sehingga dia juga memiliki satu fitur yang menarik yang kita bahas tadi yang bernama Universal Circuit. Apa ini Universal Circuit? Ini merupakan suatu library ataupun suatu perpustakaan untuk para developer kripto untuk mereka membuat aplikasi ZK. Artinya apa? Artinya saya rasa ini sangat mendorong sekali banyak developer yang masuk ke dalam Manta. Karena apa? Karena yang pertama dia memiliki library yang sudah sangat mudah digunakan untuk membuat aplikasi ZK. Yang kedua, mereka full support EVM dan juga menggunakan smart contract solidity, kawan-kawan. Sehingga untuk development dan juga migrasi para developer sangat mudah terjadi. Ini sangat penting sekali, kawan-kawan, karena ada banyak project baru yang menggunakan virtual machine baru, bahasa pemrograman baru, sehingga untuk migrasi developer sangat sulit sekali. Developer membutuhkan waktu untuk mempelajari blockchain tersebut terlebih dahulu. Nah, berikutnya kawan-kawan, seperti apa bentuk dari Universal Circuit ini? Ada yang namanya ZKNBT, nantinya ada beberapa project seperti misalnya ada sesuatu fitur untuk mengacak sesuatu, tetapi dengan teknologi ZK, jadi tidak perlu bantuan dari Oracle dan sebagainya ya. Ini sangat penting dan sangat efisien. Berikutnya, nanti jika kita ingin KYC, jika di exchange kita sekarang diminta yang namanya KTP, foto dan sebagainya, nanti kita tidak perlu memberikan data-data sensitif kita, tetapi kita sudah dapat tervalidasi. Ini merupakan magic ataupun sulap dari adanya ZK teknologi. Berikutnya untuk kredensial ataupun untuk melihat kira-kira seberapa valid kita, seberapa baik kita, seberapa eligible kita dalam komunitas. Berikutnya dapat juga verifikasi aset. Ini merupakan beberapa fitur dari Manta. Bagi saya pribadi, untuk endgame-nya sebetulnya cukup baik, tetapi untuk sekarang development-nya baru sangat awal sekali dan bagi saya ini terlalu awal untuk meluncurkan token-nya. Berikutnya ada satu fitur juga yang bagi saya ini sangat menarik sekali, di mana dia memiliki governance yang cukup yahut, kawan-kawan. Karena ini seperti suatu negara. Jadi dalam komunitas Manta nantinya ada 5 lembaga dan ini mirip dengan struktur milik pemerintahan Indonesia. Mengapa? Karena ada 5 lembaga. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, yudisial, berikutnya ada juga kontrol dan sebagainya. Ini cukup lucu sekali, kawan-kawan, dan efektif bagi saya. Karena yang pertama, legislatif itu apa? Legislatif adalah kita yang menentukan masa depan dari Manta, fitur apa yang perlu ditambahkan ke Manta dan sebagainya. Nanti ada eksekutif. Eksekutif ini merupakan tim dari Manta itu sendiri. Mereka akan memanage masukan-masukan dari kita, berikutnya aspirasi dari kita, untuk kemudian dieksekusi, kawan-kawan. Jadi untuk tim, developer, riset, semuanya berada pada eksekutif. Berikutnya ada judicial, ini untuk distribusi dan juga airdrop. Berikutnya ada examination council, ini juga cukup unik. Nanti ada election ataupun pemilihan tiap 2 tahun sekali untuk memilih examination council ini.
Dan tugas mereka untuk menjaga demokrasi dalam ekosistem Manta ini. Dan juga yang terakhir ada Control Council, ini terdiri dari lembaga audit, berikutnya dari media misalnya seperti CoinGecko, Cointelegraph, dan sebagainya. Mereka sangat penting untuk mengkritik, untuk audit project-project di Manta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.